Sound ready, 3, 2, 1, action. Pertama-tama, apa sih sebenarnya manajemen kelas itu? Coba bayangkan, seorang guru sedang mengajar, tapi murid-murid ramai, berjalan ke sana kemari, dan tidak fokus mendengarkan. Nah, inilah situasi yang memerlukan manajemen kelas. Manajemen kelas adalah segala usaha yang dilakukan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Artinya, suasana belajar yang tertib, aman, dan menyenangkan bagi semua siswa. Dalam manajemen kelas, guru berperan penting untuk mengatur suasana belajar agar berjalan lancar, kemudian mengelola perilaku siswa supaya tetap fokus dan disiplin, serta meningkatkan motivasi belajar siswa dengan pendekatan yang menyenangkan. Dengan manajemen kelas yang baik, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan lebih efektif dan siswa pun lebih semangat mengikuti pelajaran. Oke teman-teman, selanjutnya tahu nggak sih ternyata dalam mengelola manajemen kelas itu ternyata ada tantangannya. Nah, saya akan memberikan beberapa tantangan dalam manajemen kelas ya. Yang pertama itu biasanya siswa itu banyak yang ribut. Nah, apakah betul? Nah, yang kedua ada siswa yang tidur. Kemudian ada yang main HP. Kira-kira kenapa ya mereka seperti itu? A few moments later. Nah, teman-teman, ternyata tidak hanya itu saja. Namun, mengelola kelas bukan perkara yang sangat mudah. Nah, di sini ada beberapa tantangan yang sering dihadapi guru. Antara lain apa saja? Yaitu ada siswa kurang disiplin, ya. Kemudian ada kurangnya keterlibatan siswa. Kemudian ada metode pembelajaran yang sangat monoton. Kemudian banyak perbedaan karakter terhadap siswa. Nah, bagaimana cara menghadapi dari perkara-perkara yang sudah saya sebutkan? Mari kita simak jawaban selanjutnya. Oke teman-teman, mari kita jawab satu persatu. Yang pertama, siswa kurang disiplin. Maka kita sebagai guru, pertama kita harus tegakkan aturan yang konsisten ya. Buat peraturan kelas yang jelas sejak awal dan tegakkan secara adil. Kemudian gunakan pendekatan positif ya, terapkan penguatan positif. Misalnya apa? Ayo pujian atau reward ya, atau hadiah sederhana untuk perilaku atau siswa yang melakukan hal-hal yang disiplin. Kemudian libatkan siswa dalam membuat aturan. Nah, jadi jika siswa terlibat dalam menyusun aturan, mereka lebih cenderung mematuhinya. Kemudian berikan keteladanan, guru harus menunjukkan sikap disiplin sebagai panutan. Kemudian selanjutnya ada metode pembelajaran yang monoton. Nah, ini yang sangat-sangat riskan ya, yang harus benar-benar kita benahi. Solusinya yang pertama, variasikan metode mengajar. Kombinasikan ya ceramah, diskusi, eksperimen, studi kasus, permainan edukatif, dan media visual. Kemudian gunakan pendekatan berbasis proyek ya dan inquiry agar apa? Agar siswa menjadi pusat pembelajaran. Kemudian libatkan teknologi seperti apa? Seperti membuat video, kemudian podcast dengan siswa atau penggunaan platform belajar daring. Kemudian berikan kebebasan memilih ya, biarkan siswa memilih bentuk tugas, misalnya presentasi, bikin poster, atau bikin video untuk meningkatkan kreativitasnya. Kemudian ada perbedaan karakter ya. Nah, solusinya adalah lakukan pendekatan diferensiasi, sesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan siswa. Kemudian gunakan asesmen diagnostik ya untuk memahami karakter, minat, dan kemampuan awal siswa. Kemudian ciptakan suasana inklusif dan menghargai perbedaan ya. Berikan ruang aman bagi siswa untuk
berekspresi tanpa takut salah. Kemudian yang terakhir, bangun hubungan personal ya. Kenali siswa secara individu untuk bisa menyesuaikan pendekatan yang tepat. Nah, jadi teman-teman, mudah-mudahan dengan adanya jawaban tersebut, teman-teman bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Terima kasih. Nah, jangan khawatir lagi ya kalau kelas terasa gitu-gitu aja. Sekarang ini zamannya inovasi, jadi kita bisa bikin suasana belajar jadi lebih berwarna. Nah, ini dia beberapa ide yang bisa langsung dicoba. Nah, yang pertama, belajar makin seru dengan teknologi. Nah, siapa bilang nih teknologi cuma bisa buat main game? Kita bisa banget loh pakai LCD, tablet, atau laptop buat bikin pembelajaran makin interaktif. Nah, coba deh ajak murid-murid pakai aplikasi kayak Kahoot buat kuis seru, lalu Google Classroom buat tugas-tugas biar rapi, atau Padlet buat brainstorming ide. Nah, dijamin deh mereka bakal makin semangat dan aktif. Nah, yang kedua, proyek nyata, siapa takut? Nah, daripada cuma dengerin ceramah, gimana kalau kita ajak murid-murid buat proyek nyata? Nah, bagi mereka menjadi kelompok, biarkan mereka berdiskusi, bikin poster keren, atau presentasi yang memukau. Dengan project based learning ini, mereka bukan cuma belajar materi, tapi juga belajar kerjasama, kreativitas, dan cara memecahkan masalah. Keren banget kan? Nah, lalu yang ketiga, hati senang, belajar pun tenang. Nah, kadang murid tuh butuh waktu sejenak buat menenangkan diri sebelum belajar. Nah, jadi coba deh, luangkan waktu 5 menit saja di awal pembelajaran buat sesi singkat, mindfulness, atau ice breaking yang lucu. Nah, main game singkat yang bikin tertawa juga bisa loh. Dijamin mood mereka jadi lebih baik dan siap menyerap ilmu. Nah, lalu selanjutnya yang keempat nih, kelas berubah, suasana baru pun tercipta. Nah, bosan nggak sih dengan tatanan kelas yang itu-itu aja? Yuk, saatnya berkreasi. Jadi, kita bisa menata ruang kelas jadi lebih fleksibel dan nyaman buat berbagai sudut belajar, misalnya ada area diskusi buat ngobrol ide, area membaca yang tenang, atau area praktik buat eksperimen. Jadi, jangan ragu juga buat ganti posisi duduk secara berkala biar suasana kelas selalu terasa baru. Nah, sekarang yang terakhir nih. Jadi yang terakhir apa? Yang terakhir itu reward kecil, semangat membara. Jadi siapa sih yang enggak suka diapresiasi? Nah, jangan pelit-pelit ya buat kalian kasih reward kecil untuk perilaku positif murid-murid. Jadi bisa dengan stiker bintang, mengisi papan skor kelas, atau sekadar pujian tulus dari kita. Nah, hal-hal kecil ini juga bisa jadi positif reinforcement yang bikin mereka makin termotivasi dan semangat belajar. Jadi, gimana nih? Gampang kan menerapkan inovasi-inovasi ini? Nah, dengan sedikit sentuhan kreativitas, kelas kita bisa jadi tempat yang paling dinanti-nanti murid loh. Nah, yuk dicoba dan rasakan sendiri ya perbedaannya. Jadi, teman-teman guru dan pendidik di seluruh Indonesia, dampak positif dari inovasi manajemen kelas, inovasi dalam manajemen kelas ternyata memberikan dampak yang sangat positif. Tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi guru. Nah, ketika pendekatan yang lebih kreatif dan fleksibel diterapkan seperti pengelompokan dinamis, metode pembelajaran berbasis proyek, atau pemanfaatan teknologi secara tepat, kelas menjadi tempat yang jauh lebih hidup dan menyenangkan bagi siswa. Nah, guru pendidik di seluruh Indonesia, siswa yang dulunya fasih kini tampak lebih antusias. Kenapa? Nah, mereka lebih fokus dalam mengikuti pelajaran, lebih tertib dalam berkreativitas. Yang paling terlihat, mereka menjadi lebih aktif dalam berdiskusi, baik secara individu maupun kelompok. Rasa ingin tahu mereka meningkat dan kepercayaan diri mereka dalam mengemukakan pendapat pun berkembang. Nah, di sisi lain, guru juga akan merasakan perubahan yang sangat signifikan dengan siswa yang lebih terlibat.
Guru menjadi semangat mengajar. Tekanan yang biasanya dirasakan karena suasana kelas yang pasif atau kurang kondusif kini berkurang. Guru merasa lebih dihargai memiliki ruangan atau kreasi dalam menyampaikan materi. Jadi, ruangan kelas atau manajemen kelas yang tersusun itu sangat mempengaruhi kita dalam proses pembelajaran. Nah, secara keseluruhan, inovasi manajemen kelas tidak hanya menciptakan suasana belajar yang lebih efektif, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan yang positif antara guru dan siswa. Ini adalah langkah penting menuju proses pendidikan yang tepat hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan semangat belajar sepanjang hayat mereka. Jadi, sudah siap menjadi guru inspiratif? Ingat, kelas yang hebat dimulai dari guru yang mau belajar dan berinovasi. Tidak perlu menunggu sempurna, cukup mulai dari langkah kecil hari ini. Karena guru yang hebat adalah guru yang terus belajar, berani mencoba hal baru, dan selalu memikirkan yang terbaik untuk siswanya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat berinovasi di kelasmu. Welcome to Sahara, bitch.